Allahu Akbar. Indah sekali agama ini mengajarkan kepada kita. Maka segeralah punya sesuatu di rumah agar Anda kalau tergoda di luar boleh pulang gitu ya. Sekarang pulang juga mau ngapain? Subhanallah. Persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Yang kedua adalah persiapan sakafiyah, intelektual. Bagaimana Anda mempersiapkan pernikahan ini dengan ilmu. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Persiapan ruhiyah. Persiapan ruhiyah. Yang kedua adalah persiapan sakafiyah, intelektual. Bagaimana Anda mempersiapkan pernikahan ini dengan ilmu. Jadi guru ada ilmunya, ada sekolahnya. Jadi atlet ada sekolahnya, jadi insinyur ada sekolahnya, jadi montir ada sekolahnya. Tapi jadi suami nggak ada sekolahnya, jadi istri nggak ada sekolahnya, jadi bapak nggak ada sekolahnya, jadi ibu nggak ada sekolahnya. Padahal peran-peran ini lebih asasi daripada jadi montir, jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun. Karena itu kesiapan dalam bentuk komitmen belajar yang tinggi, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam soal ini penting untuk segera Anda tempuh. Jangan malu baca buku parenting. Saya itu kelas 3 SMA sudah hatam banyak buku parenting. Dicibir teman-teman, cie yang mau jadi bapak. Ya memang mau jadi bapak, memangnya mau jadi ibu. Oh enggak. Jadi buku Salahnya Kodok karya Ustadz Fauzi Adim itu saya kelas 2 SMA sudah baca. Itu tentang parenting padahal. Gitu ya. Indahnya, bukan indahnya. Mencapai pernikahan barokah itu saya khatam kelas 2 SMA. Biarin. Start duluan, first in first out gitu. Jadi ilmu ini jangan ditunda. Jangan suka mendoakan jelek untuk diri sendiri. Contoh mendoakan jelek untuk diri sendiri. Lihat temennya baca buku pernikahan, dia bilang, aku mah masih jauh. Kata malaikat, amin. Jauh beneran. Kadang-kadang saya heran sama ikhwan akhwat ini. Gitu ya. Aku mah masih kecil. Masih lama. Didoain malaikat beneran, lama betul loh. Ya Allah. Ya lama kalau di dunia, ternyata nanti dijodohkannya di akhirat, kan siang juga. Jangan suka bilang masih lama. Siapa tahu besok ada yang lamar. Jadi Anda ini terjatuh cinta pada siapapun, Anda suka sama siapapun, silakan. Tapi kalau besok ada yang lebih ganteng, lebih soleh, lebih kaya datang lamar duluan, jangan ditolak. Iya kan? Karena yang lebih soleh, lebih ganteng, lebih kaya biasanya lebih tua. Ya Allah. Menjurus terus ini. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persiapan sakofiyah ini, ilmu untuk jadi ibu, ilmu untuk jadi bapak, ilmu untuk jadi suami, ilmu untuk jadi istri, perlu sekali. Soal komunikasi saja. Kita ini mohon maaf di Jogja Family Center Ustadz Cahyadi Takaryawan dan kawan-kawan menemukan banyak kasus masalah dalam rumah tangga bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu bagaimana mengekspresikan cinta. Contohnya, walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu beda loh. Padahal kita sejak kecil selalu hidup dalam doktrin, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai. Itu kan repot. Itu hanya berlaku untuk cinta sejenis. Kok diksinya jadi nggak enak ya? Maksud saya cinta sejenis itu ukhuwah. Ya, ukhuwah antar akhwat, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai, berlaku. Ukhuwah antar ikhwan, cintailah orang lain sebagaimana engkau ingin dicintai, berlaku. Tapi suami mencintai istri, istri mencintai suami, kaidah ini tidak berlaku. Karena cara mencintai istri beda dengan cara mencintai suami. Cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Laki-laki dan perempuan berbeda. Anatominya berbeda, fisiknya berbeda. Gitu ya, hormon yang bekerja berbeda. Gitu kan, psikisnya lebih-lebih pasti berbeda. Ini, bayangkan, ini otak kanan, otak kiri.
Otak kanan dan otak kiri ini katanya ada penyambungnya, namanya corpus callosum, jaringan yang disebut sebagai corpus callosum nyambung antara otak kiri dengan otak kanan. Jumlahnya ternyata lebih banyak pada wanita daripada pada pria. Apa akibatnya? Konon koordinasi belahan otak kiri dan kanan pada perempuan lebih bagus daripada laki-laki. Itu yang menyebabkan salah satu konsekuensinya perempuan itu lebih multitasking daripada laki-laki. Laki-laki itu ayatnya faidza faragta fansab. Kalau kamu selesai satu urusan, baru kemudian fokuslah pada urusan yang lain sampai tuntas. Itu laki-laki. Perempuan enggak. Bisa menyusui, sambil masak sop, nyiapin bubur, terima telepon, update status, nonton Utaran sekaligus. Karena memang ibu itu diberi kemampuan, Masya Allah, multitasking. Laki-laki enggak. Ini bedanya. Dan ibu-ibu nanti kalau jadi istri, ngira suaminya juga multitasking seperti dirinya. Oh, bermasalah. Kata istri, Mas, tolong ruang depan disapu ya. Kursi-kursinya dipinggirkan. Nanti mau ada arisan. Terus digelarin karpet. Tapi karpet kita itu sudah jelek, Mas. Tolong pinjem karpet ke Bu RT ya, Mas. Kamu udah tahu toh rumahnya Bu RT yang baru. Nanti kalau sekalian ke tempat Bu RT itu sebelahnya ada namanya Bu Joyo. Aku tadi pesan lemper 50 ke sana. Nanti kalau kamu ambil jangan mau dilebihin. Bu Joyo suka ngasih lebihan. Terus gini, Mas, aku tuh mau bikin teh panas. Cuman galon itu loh, wadah tehnya itu, jumbonya itu yang di rumah kita udah cepet banget nguap panasnya. Coba pinjem punya ibu ya, Mas ya, yang hijau jangan yang pink. Terus habis itu sekalian mampir ke toko roti itu Hutomo. Di toko roti Hutomo itu ada roti yang bentuknya bulat, terus tengah-tengahnya itu ada kayak irisan-irisan buah kecil-kecil itu. Nah, kamu pesen ya itu ambil 50 di situ, beli di situ. Mudah-mudahan masih ada. Tapi kalau itu nggak ada, nanti kamu cari alternatif, Mas. Nanti aku ditelepon ya, kamu pilih yang mana, nanti aku setuju apa enggak. Habis itu pulangnya jangan lupa galon kita habis. Oh iya, sekalian bawa galonnya yang kosong, pergi nanti berangkat mampir ke minimarket yang itu untuk nukerin galon ya. Terus habis itu, Mas, suami, deh, bentar deh, aku ambil catatan. Alah, masa kayak gitu aja? Kok tepuk tangan kenapa? Enggak begitu ya, Bu ya? Enggak, Subhanallah. Beda laki-laki dan perempuan. Maka cara berpikirnya juga berbeda. Laki-laki cara berpikirnya kayak obat nyamuk muter ke dalam. Perempuan kayak obat nyamuk muter keluar. Kan nggak ketemu. Contoh, dalam rapat, laki-laki bilangnya apa? Ini masalahnya mari kita sederhanakan dulu. Fokus dulu. Intinya apa? Kalau intinya sudah ketemu, kita bisa segera fokus cari solusinya. Itu kalimat laki-laki dalam rapat. Perempuan bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, Mas. Coba dengerin dulu. Ini semuanya penting. Semuanya ada hubungannya. Perempuan. Beda kan? Beda. Maka ada suami mengeluh, tolong Ustadz, istri saya itu kalau marah jadi histeris. Kok histeris? Histeris maksudnya? Bukan histeris, dia itu kalau marah pada satu kesalahan saya yang terjadi pada saat itu, nah dia itu bisa nyebutin kesalahan saya sejak awal pernikahan. Kamu itu, Mas, dari dulu memang begitu, ingat gak waktu itu? Sama kayak kejadian ini, persis kamu gak berubah, Mas, dari dulu belum bisa. Jadi katanya begitu. Ini kok yang disalahin ibu-ibu mulu ya? Sebentar, kita cerita lanjut gitu ya. Ini bedanya gitu ya. Maka cara menghadapi masalah juga berbeda. Laki-laki menghadapi masalah dengan menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Perempuan menghadapi tekanan-tekanan masalah dengan apa? Berbagi, sharing, hati ke hati, mencurahkan isi hati, dimengerti, difahami. Plong. Apalagi sambil nangis. Keren. Kan beda. Coba bayangkan, ada suami datang dari kantor, tasnya dilempar, tubuhnya dihempaskan ke sofa, sepatu dilepas bukan dengan tangan tapi langsung kaki, kepalanya begini. Berarti kan ada masalah. Iya. Istrinya, di dunia istri, kalau ada masalah, curhatkan sampai dimengerti. Rasanya bisa plong. Punya orang yang kemudian senasib merasakan apa yang dirasakan. Indah sekali. Maka dia mengatakan kepada suaminya, Mas, ada masalah apa?
Dan jawaban semua suami di dunia sama. Enggak kok Dek, enggak ada apa-apa. Kata istrinya, Mas, aku kalau ada masalah kan juga cerita sama kamu. Masa kamu enggak mau cerita sama aku? Suami bermaksud baik, tidak ingin memberi tambahan beban kepada istrinya yang masalah di rumah saja sudah banyak. Dia mengatakan apa? Enggak kok Dek, ini masalah kantor, kamu enggak usah ikut mikir Dek, kasihan. Kata istrinya, jadi Mas enggak percaya sama aku? Nyambung nggak? Jadi ceritanya begini, si suami bermaksud baik tidak ingin menambah beban istri, makanya dia nggak usah cerita. Si istri merasa suami nggak mau cerita sama dia, terus kamu cerita sama siapa, Kamu nggak percaya sama aku, Gitu. Gak nyambung. Itu juga sama, oonnya suami ketika istri akan curhat. Kan beda. Istrinya bilangnya apa? Mas, aku capek banget hari ini. Rumah berantakan, cucian numpuk, piring gelas kotor semua, tamu berdatangan gak henti-henti, anak-anak rewel. Aku capek, Mas, gitu. Kan curhatnya begitu. Suami itu sambil tetap pegang gadget gitu ya, nengok sebentar kemudian mengatakan, sabar ya sayang, insya Allah bulan depan kita cari pembantu. Solutif enggak? Kalau istri ngeluh, ngurusin rumah begitu berat, Anda carikan pembantu, masuk akal? Masuk akal. Kalau rumah kurang yang mengurusi, carikan orang yang bantuin ngurusi. Logis di dunia laki-laki. Di dunia perempuan, curhat panjang begitu, jump to conclusion, dikasih solusi begitu, kata istrinya. Jadi pengorbananku selama ini kau anggap tidak lebih dari kerjaan seorang pembantu. Yang diharapkan istri bukan ditawari pembantu, dengerin, cermati, kontak mata, jadikan sefrekuensi, nyambung, berikan empati. Masya Allah ya Dek. Iya. Gitu loh Mas. Itu yang diharapkan kemudian. Ya Allah Dek, luar biasa semua pengorbananmu di rumah. Aku kalau jadi kamu gak akan kuat seperti itu. Itu luar biasa. Nanti dia nangis. Nangis, tapi nangisnya nangis plong. Cara Anda, kalau dia menangis, maka jangan ngomong, udah jangan nangis deh, itu gak menyelesaikan masalah. Klasik banget itu kalimat. Nangis itu memang gak menyelesaikan masalah, tetapi membuat dia lebih lega. Maka sediakan tempat menangis yang paling nyaman. Sampai tuntas. Jadi kalau Anda lihat baju saya bagian kiri agak lebih, itu mungkin air mata gitu. Ini penting. Nah, ibu-ibu juga jangan terlalu, mbak-mbak, jangan terlalu semangat meminta suami cerita tentang masalahnya. Suami itu juga akan cerita masalah, tapi ceritanya beda dengan cara ibu-ibu bercerita. Dia kalau cerita begini, Dek kemarin di kantor ada masalah loh Dek. Oh ya Allah Mas, terus gimana? Gitu kan? Tenang Dek, sudah Mas selesaikan. Itu cara suami cerita. Beda, endingnya lebih penting. Bagi wanita, prosesnya lebih penting. Dan itu nanti bukan cuma dalam soal komunikasi, ikhwan dan akhwat dimuliakan Allah. Mohon maaf, ini karena sudah dewasa semua. Dalam soal hubungan seksual, sama sifatnya. Laki-laki itu yang penting endingnya. Perempuan yang penting prosesnya. Laki-laki itu kayak gunung api mau meledak. Semakin cepat dia meletus, maka beban-beban tegangannya bisa semakin dikurangi, akhirnya dia lega. Beda dengan perempuan. Perempuan itu lagunya naik-naik ke puncak gunung. Pelan-pelan dinikmati, lihat ke kanan, lihat ke kiri, banyak pohon cemara. Seperti lagu. Jadi ini berbeda sifat. Maka Nabi itu memberi wasiat kepada wanita, kalau suami pulang mendadak, dan meminta sesuatu itu, maka tinggalkan semua aktivitas, fokus ke suami. Bahkan meskipun sedang memanggang roti, meletus biarin. Karena sifat syahwat suami yang seperti itu, seperti gunung mau meletus. Beda dengan sifat syahwat istri. Maka suami diberi wasiat oleh Nabi, yaitu jangan suami melupakan hak. Bahkan menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, setiap helai rambut dan setiap jengkal kulit. Nggak boleh ada sebagian pun yang lepas, yang lewat dari perhatian suami. Sebegitunya. Saking berbedanya, dan harus diharmonikan itu. Problem komunikasi lain, ini perlu ilmu juga kan?
Mbak-mbak, ibu-ibu, itu kalau bicara, biasanya kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, aku masih harus masak, loh anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa? Tolong jemput anak-anak, gitu kan? Mohon maaf, lelaki tidak secerdas itu menangkap maksudnya. Kecerdasan linguistiknya beda. Maka jangan marah kalau dia menjawab sambil tetap baca koran, biarin Mi, nanti kalau nggak dijemput paling pulang sendiri. Gitu. Mohon maaf, saya di awal pernikahan pernah mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Boncengan berdua sama istri naik motor gitu ya. Di tengah jalan dia tanya, ini ada apa ini? Di tengah perjalanan dia tanya, lewat rumah makan soalnya kan? Dia tanya, yang lapar enggak? Saya bilang, enggak. Jalan lagi, lewat rumah makan kedua dia bertanya, emangnya belum lapar ya? Alhamdulillah belum. Jalan terus menyelesaikan beberapa urusan gitulah, baru pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia ternyata langsung ke dapur dengan gemetaran masak mie instan. Ketika itulah, di depan kompor yang menyala, saya berlutut di hadapannya. Kok kamu nggak bilang kalau kamu yang lapar? Kan tadi bilang, aku lapar, mas ayo kita makan. Kalau begitu meskipun nggak lapar, kan aku lapar-laparin buat kamu. Gitu. Tragedi kalimat tidak langsung. Tapi ada ibu-ibu juga yang protes, saya sudah kalimat langsung tetap aja nggak paham. Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu. Ya, itu masih pegang Apple, iPad gitu ya. Dicek 45 menit kemudian posisi masih sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.